Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaya Rahulwa dengan NPM 17031024053 dari Prodi Kesehatan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil refleksi yang saya dapatkan dari video seri Memahami Manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Psikologi untuk Pekerjaan Sosial. Dari seri video yang pertama, saya mendapatkan pelajaran bahwa memiliki pondasi dan kerangka untuk memahami manusia secara objektif adalah hal penting. Hal ini diperlukan karena banyak sekali hal-hal seperti praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan manusia. Dalam upaya memahami kompleksitas manusia, terdapat beragam teori-teori dan konsep-konsep dan sudut pandang yang berusaha memberikan penjelasan yang memadai. Nah, teori-teori inilah yang mendasari bagaimana selanjutnya seorang dapat bertindak. Akan tetapi, teori-teori yang sudah tersebut tetap perlu dikritisi dan dianalisis secara mendalam. Hal ini perlu dilakukan karena jika kita keliru atau salah dalam memahami manusia, maka khawatirnya kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan ke depannya akan berpotensi buruk terhadap manusia tersebut. Karena pada akhirnya teori-teori ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pembangunan jangka panjang, serta membantu individu dan keluarga yang tumbuh secara optimal. Pada video seri kedua, dapat diambil pelajaran bahwa teori tentang manusia ini didominasi oleh pemikiran-pemikiran barat yang telah gagal mensejahterakan aspek moral dan spiritual manusia. Manusia ini memang mampu mencapai berbagai hal dalam hidupnya yang sifatnya material, namun di sisi lain manusia memiliki kekosongan dan kehampaan di dalam jiwanya. Hal ini dibuktikan dari suatu penelitian di sejumlah panti lansia yang menunjukkan bahwa meskipun para pengurus ini telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan psikologis, biologis, dan sosial para lansia, tetapi di sisi lain angka bunuh diri di panti lansia tersebut tetap tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan dan kehampaan dalam jiwa mereka. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa teori-teori ini ternyata masih memiliki kekurangan dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan manusia itu sendiri. Thomas Kuhn dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Evolution menyatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu ditandai oleh pergeseran dan pergantian dominasi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, paradigma dan perspektif lama yang dianggap gagal dan tidak mampu menjelaskan fakta-fakta dan fenomena yang ada dapat digantikan oleh paradigma yang baru. Maka dari itu, selalu terbuka peluang untuk menghasilkan suatu paradigma baru yang sekiranya lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Lalu seri yang ketiga menjelaskan bahwa dalam pekerjaan sosial modern, teori adalah sebuah kerangka pengetahuan yang disusun melalui proses ilmiah untuk menjelaskan fenomena dan mampu menjelaskan realitas secara terorganisir. Lalu disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang manusia. Meskipun demikian, ilmuwan terus mengkritisi teori-teori yang ada karena selama ini ilmu itu hanya menganggap realitas yang dapat dilihat oleh panca indera atau observable, sementara hal yang tidak observable itu diabaikan. Kemudian Richard Stallman mengkritik rasionalisme, bukan karena berusaha menjelaskan kenyataan dengan logika, tapi karena mencoba merangkum seluruh realitas dalam batas rasio manusia yang terbatas. Ketergantungan ilmu barat terhadap rasionalisme ini membuat sejumlah kegagalan dalam pemahaman fenomena manusia secara menyeluruh. Lalu selanjutnya dalam seri keempat disebutkan bahwa ilmu adalah suatu hal yang dapat diamati atau observable. Namun dalam ilmu yang memahami tentang manusia itu sendiri juga mencakup tentang hal-hal yang dapat dipikirkan atau dirasakan, yaitu conceivable area, dan hal-hal yang tidak mampu dipikirkan dan dirasakan, yaitu unconceivable area. Pada awalnya dalam ilmu psikologi ditemukan bahwa kehidupan manusia ini merupakan suatu kesadaran. Akan tetapi hal ini dibantah oleh aliran psikoanalisis yang menyatakan bahwa perilaku manusia ini lebih dominan dikuasai oleh alam bawah sadar. Hal inilah yang menghasilkan serangkaian terapi, konseling, dan lain-lain yang membariskan diri pada pemahaman ini. Namun hal tersebut kembali dibantah oleh aliran behaviorisme. Menurut aliran behaviorisme, aliran psikoanalisis ini dianggap subjektif dan terlalu absurd karena mencoba untuk memahami alam ketidaksadaran manusia. Menurut aliran ini, perilaku manusia seharusnya bisa dilihat dengan jelas melalui alam indera manusia. Sehingga dari sinilah muncul pemahaman mengenai stimulus, respon, punishment, dan reward. Bahwa perilaku manusia ini terbentuk karena adanya stimulus-stimulus dari luar. Akan tetapi, hal tersebut kembali dibantah oleh aliran humanistik. Aliran humanistik menganggap bahwa manusia tidak spasif itu dan tidak hanya bergerak oleh stimulus-stimulus dari luar. Manusia itu berperilaku karena adanya dorongan-dorongan untuk memenuhi tingkatan-tingkatan kebutuhannya. Meskipun begitu, hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memahami manusia secara utuh. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu juga kesempatan dan peluang akan terus terbuka untuk menciptakan perspektif-perspektif baru terkait perilaku manusia. Lalu dalam seri kelima ini, kita dapat menarik suatu kesimpulan dari seri sebelumnya, yaitu diperlukannya usaha untuk memperluas wawasan tentang cara pandang kita. Mengapa begitu? Karena cara pandang kita ini mewakili keyakinan dan asumsi paling dasar kita mengenai alam dan kehidupan. Bagaimana kita memahami dan memandang dunia bergantung pada cara pandang kita. Dalam proses memandang sesuatu, terkadang muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai eksistensi Tuhan dan diri kita di dunia ini. Nah, hal ini dapat dikatakan sebuah world view. Istilahnya pertama kali digunakan dalam bahasa Jerman oleh Immanuel Kant dan Weltanschauung, juga oleh para idealis Jerman untuk menggambarkan mengenai susunan kepercayaan yang mendasari dan membentuk suatu pemikiran dan tindakan manusia. Hal inilah yang mendasari cara pandang manusia. Lalu seri yang keenam, tujuan dari proses pembangunan dan kesejahteraan itu sendiri ialah untuk mencapai kebahagiaan dan keberfungsian sosial. Maka dari itu negara dan warganya perlu hadir untuk menghasilkan kesejahteraan yang dimaksud itu. Rumusan tujuan dari segala proses untuk mensejahterakan manusia tersebut disebut juga keberfungsian sosial. Nah, hal inilah yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial sendiri ialah kemampuan individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan perannya, serta menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. Kondisi ini perlu dipenuhi agar individu kelompok masyarakat tersebut dapat berfungsi secara sosial. Lalu seri yang ketujuh, keadilan dan kemakmuran ialah satu hal yang perlu diusahakan. Sebagai empowering profession, kita perlu mendukung hal tersebut dengan memahami lebih dalam tentang manusia dan perilakunya. Di Indonesia sendiri, empowering profession ini bekerja untuk pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta pengetahuan sosial. Lalu berbicara mengenai konteks Indonesia, masyarakat Indonesia ini cenderung memegang sistem keyakinan yang kuat. Terlebih lagi 88% dari populasi di Indonesia ini merupakan penganut agama Islam, sehingga pembicaraan mengenai sistem keyakinan tidak bisa terlepas dari mereka. Nah, akan tetapi teori-teori sebelumnya tidak mengupas belief system ini, sehingga menimbulkan kesulitan ketika berbicara mengenai konteks masyarakat Indonesia. Apalagi kalau misalkan terkait kebijakan-kebijakan ataupun pedoman-pedoman tertentu.
Maka dari itu, sebagai empowering profession dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik, kita perlu memahami dan mempelajari pendekatan dengan belief system ini. Kemudian menggunakan teori-teori yang menyentuh radar-radar spiritual. Setelah memiliki pegangan tersebut, kita bisa menerapkan langkah-langkahnya dalam pelayanan, baik itu langkah kuratif maupun langkah preventif. Kemudian secara filosofis, pemain utama dalam kehidupan ini adalah manusia. Maka manusia ini juga adalah yang menyandang masalah, membuat masalah, dan sebagai pemecah masalah itu sendiri. Dan manusia ini bukan penyebab masalah, jadi filosofi ini perlu kita pegang. Apalagi sebagai pekerja sosial, kita perlu memberikan pelayanan yang baik sehingga tidak dapat membuat masalah-masalah baru ke depannya. Manusia menjaga dirinya dalam fitrah dan hidayah yang telah diberikan kepadanya dalam penciptaan dan pertumbuhannya. Inilah yang menjadi dasar manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Lalu seri yang ke-8, upaya memahami manusia ini membutuhkan perjalanan panjang serta banyak dimensi dan perspektif. Nah, hal ini perlu dikerucutkan untuk enhancing functioning individuals in Indonesia. Lalu cara pandang kita terhadap sesuatu itu mempengaruhi bagaimana cara kita menjelaskan hal tersebut. Kemudian disebutkan juga beberapa worldview itu rasionalis, sehingga cenderung menganggap objek ilmu adalah suatu hal yang rasional dan empiris. Namun dalam cara pandang lain, cara pandang tentang ilmu ini tidak hanya terbatas pada sesuatu yang rasional. Akan tetapi hal-hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipikirkan juga merupakan suatu hal yang disebut juga ilmu. Menurut Malik Benadi, agama ini adalah salah satu unsur penting dalam membentuk suatu peradaban. Maka dalam memahami ini, kita juga memahami konteks peran-peran peradaban yang seharusnya dikembangkan oleh manusia-manusia. Lalu pada seri yang ke-9 disebutkan bahwa pendekatan fitrah ini merupakan pendekatan yang diperlukan untuk memahami manusia. Fitrah ini memiliki makna kesucian, yaitu kesucian jiwa dan rohani. Fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah Allah yang ditetapkan kepada manusia. Sehingga jadi dari awal ketika manusia itu lahir ke dunia, manusia ini lahir dalam keadaan suci. Dalam karya Profesor Dr. Muhammad Yasin, yaitu The Islamic Concept of Human Nature, disebutkan bahwa fitrah ini merupakan suatu hal yang muncul dari dalam diri manusia. Kemudian manusia tersebut mampu mengenal penciptanya dan mengenal hal-hal yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.